Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas situasi yang lagi rame di Amerika Serikat tentang adanya sebuah perusahaan yang mengajukan tuntutan terhadap SEC. Jadi ini kalau kita lihat di sebuah laporan dari media online yang bernama Fox Business, jadi Bitnomial, sebuah bursa derivatif kripto, baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Securities and Exchange Commission (SEC) di Pengadilan Distrik Illinois. Jadi gugatan ini merupakan respon atas klaim SEC yang menyatakan bahwa SEC memiliki yurisdiksi atas kontrak berjangka yang melacak harga XRP, salah satu aset digital terbesar ketujuh berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi dalam gugatan ini, Bitnomial menentang pernyataan SEC yang menyebutkan bahwa XRP merupakan sekuritas dan bahwa kontrak berjangka XRP itu adalah security future, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa XRP ini adalah aset kripto yang diperkenalkan oleh Ripple Lab, sebuah perusahaan teknologi berbasis blockchain yang fokus pada penyediaan solusi pembayaran lintas batas. Di tengah ketidakpastian regulasi di Amerika Serikat, XRP telah menjadi subjek sengketa yang berkepanjangan di antara SEC dan perusahaan Ripple sendiri. Jadi SEC berpendapat bahwa XRP adalah sekuritas, sementara Ripple dan sebagian besar komunitas kripto menganggap bahwa XRP ini adalah aset digital yang seharusnya diklasifikasikan sebagai komoditas mirip dengan Bitcoin atau Ethereum, teman-teman. Jadi perselisihan ini bermula ketika SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple Lab pada tahun 2020, mengklaim bahwa Ripple telah melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk XRP. Namun baru-baru ini seorang hakim di Pengadilan Distrik Selatan New York memutuskan bahwa XRP dalam beberapa kasus tertentu itu bukanlah sekuritas. Meskipun ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi Ripple, SEC tetap kukuh dalam pandangannya bahwa XRP merupakan sekuritas, khususnya dalam konteks kontrak berjangka XRP yang direncanakan oleh Bitnomial, teman-teman. Jadi keputusan terbaru ini nampaknya membuka pintu bagi lebih banyak entitas di industri kripto untuk menantang otoritas SEC dalam mendefinisikan batas antara sekuritas dan komoditas digital. Jadi Bitnomial ini mengajukan kontrak XRP Future pada bulan Agustus setelah keputusan pengadilan yang menguntungkan Ripple dengan harapan bisa menyediakan produk inovatif bagi para pedagang kripto. Namun tidak lama setelah pengajuan tersebut, SEC menghubungi Bitnomial dan memperingatkan bahwa XRP Future adalah security future yang berada di bawah yurisdiksi SEC dan Commodity Future Trading Commission atau CFTC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitnomial mengklaim bahwa XRP Future itu tidak seharusnya dikategorikan sebagai security future, teman-teman. Karena mereka berpendapat bahwa XRP itu bukanlah sekuritas. Di sisi lain, SEC menganggap bahwa XRP adalah kontrak investasi dan oleh karena itu harus dianggap sebagai sekuritas sesuai dengan Security Exchange Act. Bitnomial percaya bahwa klaim dari SEC tersebut menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap inovasi dan pengembangan produk di sektor kripto. Jadi gugatan ini bukan hanya sekedar tentang XRP, tetapi namun juga mewakili upaya untuk menentukan apakah aset kripto lain yang memiliki karakteristik mirip dengan XRP
akan diklasifikasikan sebagai sekuritas atau komoditas, teman-teman. Jadi dalam laporan Fox Business, teman-teman, jadi CEO dari Bitnomial yang bernama Luke Houston ini menyatakan bahwa keputusan dalam kasus ini bisa menciptakan preseden yang penting bagi industri kripto secara keseluruhan. Jadi Houston menyebut bahwa Bitnomial berada dalam posisi unik untuk mendorong keputusan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum atas klasifikasi XRP, teman-teman. Terutama setelah keputusan di Pengadilan Distrik Selatan New York yang menyatakan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, sebenarnya SEC dan CFTC ada dua lembaga yang mengatur tentang kontrak investasi saat ini terlibat dalam perebutan jurisdiksi terkait pengaturan aset digital di Amerika Serikat. Jadi dalam kasus ini SEC menganggap bahwa kontrak berjangka XRP adalah sekuritas, sementara CFTC sebagai juga sebuah lembaga yang berada di bawah pemerintahan saat ini memiliki jurisdiksi untuk mengawasi kontrak berjangka bagi aset seperti Bitcoin dan Ethereum yang diakui sebagai komoditas. Jadi kedua lembaga hukum yang sama-sama berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat ini kelihatannya saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan eksklusif dalam mengatur pasar aset digital, dan keputusan dalam kasus ini akan memiliki implikasi yang besar terhadap siapa yang berhak mengatur derivatif kripto di masa depan, teman-teman. Jadi kita lihat ini kok semakin lama semakin ngawur, teman-teman, si Gary Gensler ini. Jadi sebenarnya ada dua lembaga hukum, teman-teman. Ada SEC, ada CFTC yang ada di Amerika Serikat. Nah, seharusnya kalau CFTC ini sebuah lembaga hukum yang ada di Amerika Serikat itu lebih cenderung kondusif, teman-teman. Tetapi kita lihat di sini memang ada kepentingan politik atau kekuasaan yang kita tidak tahu sehingga memancing perusahaan besar seperti Bitnomial ini untuk mereka juga akhirnya mengajukan tuntutan hukum terhadap SEC, teman-teman. Namun apapun itu drama Korea yang terjadi di Amerika Serikat, kita akan cek pergerakan harga XRP hari ini, teman-teman. Jadi XRP hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,55%, diperdagangkan di angka 0,5354 US dollar. Dan kalau ada pertanyaan apakah hari ini layak untuk kita melakukan pembelian XRP, kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi jangan diikuti. Kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan DIOR, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi saya di sini hanya berbagi pendapat yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti. Namun dalam pandangan saya pada tanggal 20 Agustus 2024 terjadi Golden Cross, di mana hari ini kita lihat MA50 berada di atas MA200, sehingga tren dari XRP adalah tren kenaikan. Dan kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, maka menurut pandangan saya saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP karena trennya tren kenaikan dan hari ini harga sedang koreksi. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.